semangat. Mari semangat, kalian harus tetap semangat. Walaupun belajar di rumah, kita harus tetap belajar, harus tetap semangat supaya menambah ilmu pengetahuan kita. Yuk, kita belajar subtema 3, tema 3, pembelajaran 1 ada di halaman 59. Kita baca bersama-sama dengan nyaring ya. Dibaca dari rumah, buat dibaca dari sini. Oke? Kegiatan sore hari, udara mulai terasa teduh, matahari mulai condong ke barat. Gina, Mutia, dan Adit sedang bermain di teras. Mereka bermain Lego. Lego merupakan alat permainan bongkah plastik kecil. Bongkah tersebut bisa disusun menjadi berbagai model, misalnya mobil, kereta api, dan gedung. Apakah kamu suka bermain Lego? Kamu suka bermain Lego? Biasanya anak laki-laki suka bermain Lego dan membuat mainan seperti ini dulu. Kita kembali ke halaman 60. Ayo membaca. Kita baca dengan nyaring, suara lantang, lama-lama biar lebih lancar membaca. Sore hari udara terasa sejuk. Anak-anak bermain di halaman, mereka bermain dengan gembira. Ada juga yang sedang mengulang pelajaran. Begitupun dengan Adit dan teman-teman. Mereka sedang bermain di halaman rumah Adit. Ayah Adit menyiram tanaman, Kak Ranti membaca. Di bawahnya ada melengkapi cerita dari apa yang sudah kita baca tadi. Nomor 1, sore hari udara terasa sejuk. Tulis, sejuk. Nomor 2, anak-anak bermain di mana tadi? Halaman. Adit dan teman-teman bermain di halaman rumah Adit. Pak Hasan itu ayahnya Adit, namanya Pak Hasan. Menyiram, apa yang disiram tadi? Tanaman. Tulis. Nomor 5, Kak Ranti membaca buku. 61, ayo menulis. Di sini ada kata-kata yang tidak sesusun dengan rapi. Tugas kita adalah menyusunnya menjadi kalimat yang baik dan sempurna. Nomor 1, sore udara hari sejuk terasa. Betul atau tidak? Tidak. Kita betulkan kalimatnya seharusnya. Udara sore hari terasa sejuk. Nomor 2, tanaman ayah menyiram. Seharusnya ayah menyiram tanaman. Nomor 3, Adit bermain sedang di halaman. Adit sedang bermain di halaman. 4, baca kakak buku. Sebaiknya kakak membaca buku. Nomor 5, bermain gembira dengan mereka. Seharusnya mereka bermain dengan gembira. Kalau bermain pasti kita bahagia ya, gembira karena bertemu dengan mereka. Lalu di sini ada cerita. Kita membaca halaman 63. Gina, anak yang berbakti. Berbakti itu mengikuti taat pada perintah ayah ibu, terus hormat, jangan sopan, berbakti. Ya. Ia selalu mendengar nasihat orang tua. Setiap sore ia lebih membantu ibu di dapur. Dia juga suka menyempatkan untuk mengulang pelajaran. Seperti di sore hari Gina berolahraga, tidak lupa menyiram tanaman. Semuanya itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kegiatan apa yang harus kita lakukan pada sore hari? Di sini ada kegiatan nomor 1, kita melengkapi. Gina rajin apa tadi? Membantu ibu di dapur. Yang kedua, Gina rajin berolah. Gina sedang menyiram tanaman. Gina sedang mengulang pelajaran. Jadi tadi ada kata-kata baru yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban kamu atau tanggung jawab kamu sebagai pelajar adalah belajar dengan semangat, lalu bertanggung jawab atas buku-buku kamu, disampul, disimpan dengan rapi, masukkan ke dalam tas. Itu tanggung jawab kamu. Hak yang harus didapatkan kamu adalah mendapatkan nilai dari guru, yaitu dinilai melalui GCR. Itu adalah hak kamu. Ada hak, ada kewajiban, ada tanggung jawab ya. Lalu di sini halaman 65 ada kegiatan menangkap bola. Itu ada bagian dari pelajaran BJOK. Lalu di sini sudah masuk pembelajaran 3, nanti akan dilanjutkan oleh Bu Femi dan Bu. Nah,
sekarang kita masuk ke pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Di pembelajaran 3 ada ayo membaca. Ayo kita membaca dengan suara yang nyaring, dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang. Hari sudah sore. Semua anak pulang ke rumahnya. Gina pun langsung pulang. Setibanya di rumah, Gina mandi. Gina memakai baju yang rapi. Gina menuju ke ruang keluarga. Di ruang keluarga ada ayah dan ibu. Ayah, ibu, dan Gina berkumpul. Mereka duduk di kursi. Mereka menikmati kue buatan ibu. Kue buatan ibu enak dan lezat. Nah, tadi ini adalah kegiatan Gina di sore hari. Sore hari semua anak itu sudah pulang ke rumahnya. Setelah bermain, sudah pada pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, kalau sudah selesai bermain, pulang ke rumah, jangan langsung tidur ya, tapi kalian harus mandi terlebih dahulu seperti Gina. Kemudian setelah mandi, Gina memakai baju yang rapi dan menuju ke ruang keluarga. Di ruang keluarga sudah ada ayah dan ibu. Kemudian Gina bersama ayah dan ibunya berkumpul di ruang keluarga tadi untuk menikmati kue buatan ibu. Setelah membaca teksnya, sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan di halaman 66 ya. Ada pertanyaan, ayo menjawab pertanyaan. Nomor 1, apa yang dilakukan Gina setibanya di rumah? Apa yang dilakukan Gina? Mandi. Ya. Setibanya di rumah Gina langsung mandi. Berarti nomor 1 jawabannya mandi. Ya. Nomor 2, kemana Gina menuju setelah mandi dan berpakaian? Setelah mandi Gina kemana? Ke ruang keluarga. Nomor 2 jawabannya ruang keluarga. Selanjutnya di halaman 67 ya. Nomor 3, siapa saja yang ada di ruang keluarga? Siapa saja tadi? Ada ayah dan ibu, betul. Sekarang nomor 4, di mana mereka berkumpul? Nah, baru saja dibahas. Baru saja dijelaskan di mana berkumpulnya? Di ruang keluarga, betul. Yang kelima, kue buatan siapa yang mereka nikmati? Kue buatan ibu, iya betul. Sekarang yang bagian bawahnya, ayo melengkapi. Nomor 1, jadi kalau tadi menjawab pertanyaan berdasarkan teks, nah sekarang kalian melengkapi kalimat sesuai dengan teks yang tadi sudah kalian baca atau yang sudah kalian dengarkan tadi. Nomor 1, hari sudah sore, semua anak pulang kemana? Ke rumah. Nomor 1, ke rumah. Nomor 2, setibanya di rumah, Gina ngapain setibanya di rumah? Mandi. Iya betul, setibanya di rumah Gina langsung mandi. Yang ketiga, Gina memakai baju rapi kemudian menuju ke ruang keluarga. Iya, hebat. Berarti kalian membaca tadi betul, terus memperhatikan, mendengarkan. Hebat. Yang keempat, titik-titik, koma titik-titik, dan titik-titik berkumpul di ruang keluarga. Siapa saja tadi yang berkumpul di ruang keluarga? Ada 3 orang. Ada ayah, ada ibu, dan ada siapa? Dan Gina. Ada 3 orang yang berkumpul di ruang keluarga. Yang terakhir, nomor 5. Mereka menikmati apa? Menikmati titik-titik buatan ibu. Menikmati kue buatan ibu. Betul sekali. Oke. Nah, sudah selesai melengkapinya. Sekarang ayo menyimak. Bu Femi akan membacakan cerita. Kalian dengarkan ya. Dengarkan dengan teliti, dengan seksama apa yang Bu Femi bacakan. Kebiasaan Gina. Setiap sore hari, Gina suka
suka membantu ibu. Ia sering membantu ibu membereskan rumah. Gina tidak merasa lelah. Gina rajin mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Gina selalu mendapat nilai bagus. Dia juga sering mendapat tanda bintang dari ibu guru. Selanjutnya dibalik masih ada lanjutan ceritanya. Gina berumur 7 tahun. Ia sudah terbiasa mengerjakan sendiri tugasnya. Gina punya jadwal kegiatan. Jadwal itu dibuat di selembar kertas. Anak rajin selalu mematuhi tata tertib. Anak rajin selalu membantu orang tua. Anak rajin akan pintar. Anak rajin akan disayangi orang tua. Nah, tadi sudah saya membacakan kebiasaannya Gina. Ia selalu membantu ibunya. Gina itu selalu sangat suka membantu ibunya tanpa merasa lelah ya. Gina rajin mengerjakan PR, mengerjakan pekerjaan rumah. Gina juga selalu mendapatkan nilai yang bagus dan selalu mendapatkan bintang dari ibu guru. Walaupun Gina masih berumur 7 tahun, sama seperti kalian ya, masih kelas 1 SD, tetapi Gina sudah terbiasa mengerjakan tugasnya sendiri, sehingga ia mempunyai jadwal kegiatan. Jadi Gina selalu membuat jadwal kegiatan, misalnya, oh hari ini Gina jam segini, jam 6 sudah bangun, ya. Kemudian jam 7 sarapan. Nah, Gina punya jadwal kegiatan itu ditempel di temboknya dengan menggunakan kertas lembar, ya. Gina selalu mematuhi tata tertib. Gina selalu membantu orang tuanya. Nah, anak yang rajin akan pintar dan disayang oleh orang tuanya. Tuh kita harus mencontoh Gina ya. Selanjutnya, di sini kita mulai memasuki pembelajaran matematika. Sebelum kita mulai berhitung, kalian simak lagi penjelasan dari Femi ya. Paman Gina mempunyai beberapa ekor kambing. Di dalam kandang ada 3 ekor kambing. Di luar kandang ada 1 ekor kambing. 3 ekor kambing lebih banyak daripada 1 ekor kambing. Atau dapat ditulis 3 lebih dari 1. 1 ekor kambing lebih sedikit daripada 3 ekor kambing. Atau dapat ditulis 1 kurang dari 3. Selain mempunyai kambing, Paman Gina juga mempunyai beberapa ekor kelinci. Ada 5 ekor kelinci berwarna putih dan 5 ekor kelinci warna hitam. Ini artinya sama banyak karena yang warna putih 5, yang warna hitam 5. 5 sama 5 berarti jumlahnya sama banyak ya. Nah, kalau sudah, ini Femi hapus dulu. Nanti kita akan mulai berhitung ke matematikanya ya, ke pelajaran matematikanya. Mulai berhitung nih kita nih. Kalau tadi sudah membaca, sudah menyimak, sekarang saatnya kita berhitung. Nah, kerjakan soal-soal berikut. Tulislah kurang dari atau lebih dari. Nih misalnya yang A 11 sama 13. Tunggu ya. 11 dan 13. Tuliskan istilah garis yang kosong ini dengan kata kurang dari atau lebih dari. Nah, sekarang kita lihat dari angkanya. Ada 11 dan ada 13. 11 kurang dari atau lebih dari 13? Kurang dari, betul. Jadi kita tulisnya kurang dari. Nah, 11 kurang dari 13. Hebat. Sekarang kita coba yang B. 13 dan 15. Lihat lagi angkanya. 13 garis 15. 13 kurang dari atau lebih dari 15? Kurang dari lagi. Jadi kita tulis kurang dari. Iya, betul, hebat.
Sekarang yang C. 16 dan 17. Lihat angkanya. 16 lebih dari atau kurang dari? Kurang dari, karena lebih sedikit, jadinya dia kurang atau lebih sedikit dari 17. Nah, untuk yang D, E, dan F, kalian coba kerjakan sendiri dengan mengisinya menggunakan kata kurang dari atau lebih dari, ya. Kalian pasti bisa. Sekarang Bu Femi ke yang nomor 2. Di situ ada gambar-gambar. Beri tanda checklist atau centang pada kumpulan hewan yang lebih banyak. Jadi caranya yang pertama adalah kita menghitung dulu hewan yang ada di kotak pertama dengan hewan yang ada di kotak kedua. Di situ gambar yang pertama ada gambar ikan, ya. Nih. Sudah ketemu gambarnya? Iya. Kita hitung ikan yang berada di kotak pertama dulu. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalian boleh tuliskan angka 11 di samping kotaknya, kan jadi begini. Ini ada kotak berisi gambar, sini ada lingkaran, ya. Nah, ikannya ada 11. Tadi kalian hitung, boleh kalian tulis 11 kecil, ya. Hanya untuk mengingatkan supaya tidak lupa jumlahnya juga. Kemudian di sampingnya ada lagi kotak berisi ikan dan ada lingkarannya. Kita hitung kotak kedua, ikannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boleh kita tulis 10-nya di sini kecil. Nah, sudah kalian hitung? Ikan di kotak pertama ada 11, ikan di kotak kedua ada 10. Kita lihat angkanya 11 dan 10. Mana yang lebih banyak? 11 atau 10? 11. Jadi ikan yang ada di kotak pertama kita beri checklist di lingkarannya. Sudah? Iya, gampang ya. Nah, sekarang yang gambar bebek. Coba kalian lihat gambar bebek di kotak pertama. Kalian hitung ada berapa jumlahnya? Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, ini kita hapus. Ada 12 bebek di kotak yang pertama. Sudah? Sekarang kita ke bebek di kotak yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita tulis di sini hasil hitungannya. Sekarang lihat 12 dan 13. Bebek yang mana yang lebih banyak? 12 atau 13? 13. Dari tanda centang atau checklist di bebek yang lebih banyak. Sekarang kita ke nomor 3. Di nomor 3 caranya sama. Hanya saja kalian diminta untuk memberi tanda checklistnya pada kumpulan hewan yang jumlahnya lebih sedikit. Nah, caranya sama kayak tadi. Kalian hitung dulu, ya, bendanya atau hewannya. Kalian cantumkan berapa jumlahnya, kecil aja. Nah, hanya untuk mengingatkan. Kemudian kalian checklist pada lingkaran di gambar yang hewannya jumlahnya lebih sedikit, ya. Ingat, lebih sedikit. Yang mana? Silakan dikerjakan, hitungnya yang teliti, tidak usah terburu-buru supaya tidak terlewat ya jumlahnya. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 70. Silakan dibuka halaman 70. Sudah? Ya, di situ ada nomor 4 ya. Nomor 4. Ini Femi hapus dulu supaya bisa menuliskan nomor 4. Nomor 4, beri tanda sama banyak. Ini namanya sama banyak. Kalau begini tandanya sama banyak atau sama dengan ya. Ini sama banyak.
mengetahuinya dengan memilih dua tanda ini. Nah, di sini ada gambar bebek dan gambar ikan. Pertama kalian hitung dulu jumlah bebeknya. Ayo silakan dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bebeknya ada 15. Ya, boleh tulis kayak tadi 15 supaya tidak lupa ya. Kemudian ada gambar ikannya di sebelahnya. Silakan dihitung. Sudah dihitung? Berapa jumlahnya? Iya betul. Jumlahnya ada 12. Ya. Nah, kita lihat nih angkanya 15 dan 12 sama banyak atau tidak sama banyak ya? Jumlahnya sama nggak kalau 15 dengan 12? Berbeda ya, berarti kita menggunakan tanda yang tidak sama banyak atau sama dengannya dicolongkan. Oke? Silakan lanjutkan untuk gambar yang berikutnya. Gambar kupu-kupu dengan gambar burung, gambar apel dengan gambar tir, gambar apel dengan gambar mangga. Silakan kalian hitung seperti tadi. Kemudian di kotak yang tengah-tengah kalian pilih tandanya sama dengan atau sama banyak sesuai dengan jumlah yang sudah kalian hitung. Nah, kita lanjut ke ayo berhitung di halaman 70. Sudah ya, sudah ketemu ya, tadi sudah menghitung. Nah, sekarang selanjutnya Gina akan belajar mengurutkan bilangan. Nah, di sini ada 3 gambar. Ada gambar buku, gambar pensil, dan gambar dasi. Masing-masing sudah ada jumlahnya di sini. Bukunya berjumlah 13, pensilnya berjumlah 11, dan dasinya berjumlah 12. Nah, angkanya nih Bu Femi nulis angkanya aja ya. Ada 13, ada 11, dan ada 12. Nah, di halaman 71 ada lanjutannya. Urutan benda dari yang terbesar. Nah, jadi tadi kan sudah nih ada 13, ada 11, ada 12. Itu urutannya masih tidak berurutan ya, masih acak-acakan, masih tidak berurutan. 13, 11, 12. Sekarang kita diminta untuk mengurutkan dari yang terbesar. Ya, kalau di sini di contohnya sudah diurutkan. Berarti kita lihat dari yang jumlahnya paling banyak atau jumlahnya paling besar. Berapa dulu? 13. Terus boleh dicoret kalau biar nggak bingung. 11 dan 12. Mana yang lebih besar? 12. Yang belum ditulis 11. Nah, ini adalah urutan dari yang terbesar. Kalau yang terkecil, ini tadi terbesar, kami beri tanda. Kalau dari yang terkecil, tinggal dibalik, gampang. Tinggal dibalik, kita menulisnya dari yang sebelah kanan. 11, 12, kemudian 13. Nah, ini adalah urutan dari yang terkecil. Sekarang, ayo mengurutkan. Nah, sekarang kita mencoba untuk mengurutkannya. Ada 5 bendanya, sekarang lebih banyak nih. Ada A, B, C, D, dan E. Bukan diberi nama aja ya. Ada A, ada B, ada C, ada D, dan ada E. Di contoh gambar A, bukunya jumlahnya 11. Ya. Yang B jumlahnya 13. Yang C jumlahnya berapa? 15. Yang D jumlahnya 14. Dan yang E jumlahnya 12. Urutannya di sini diminta untuk mengurutkan mulai dari bilangan terkecil atau dari yang jumlahnya paling sedikit urutannya. Ya, mana ya? Kita lihat dari A, B, C, D, dan E. Mana yang paling sedikit? A. Selanjutnya, boleh kita coret biar nggak bingung. 13, 15, 14, 12. Yang paling kecil atau yang paling sedikit E, karena jumlahnya 12. Kita coret. Tinggal 13, 15, dan
kita akan mulai mengerjakan latihannya di halaman 72. Sudah? Caranya sama, kita hitung dulu bendanya, kemudian nanti baru kita urutkan dari yang paling kecil. Yang A, gambar kursi, jumlah kursinya ada berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yang A jumlah kursinya ada 19. Yang B mejanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yang C jumlah topi, ya topinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wah banyak ya topinya. Yang D tas sekolahnya ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yang E gambar tip X. Tip X-nya ada berapa jumlahnya? Silakan dihitung. 17 ya. Kalau sudah, kita urutkan dari yang terkecil. Seperti tadi dari yang jumlahnya paling sedikit 19, 16, 12, 18, dan 17. Mana yang terkecil? 16. Apa di sini hurufnya? B. Kita tulis hurufnya ya, bukan jumlahnya. Kemudian setelah 16, boleh dicatat 16-nya. 19, 20, 18, dan 17. Yang mana yang terkecil? 17. Yang E. Selanjutnya 19, 20, dan 18. Mana yang terkecil? Yang D, yang 18. Mana lagi? 19 dan 20. Tinggal A dan C. Yang A, karena jumlahnya 19. Yang terakhir C. Nah, itu tadi kita sudah mengurutkan dari yang terkecil. Sekarang untuk yang nomor 2, di sini ada gambar buah-buahan, ada 5 macam buah di sini. Silakan kalian hitung seperti tadi caranya. Dihitung, kemudian tulis lambang bilangannya di bawah gambar. Kemudian urutkan. Kalau tadi mengurutkannya dari yang terkecil, sekarang mengurutkannya dari yang terbesar atau jumlahnya dari yang paling banyak. Ya, hati-hati menghitungnya. Tidak usah terburu-buru supaya tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang kelewat. Oke, kita memasuki pembelajaran 4 di halaman 72. Sudah dibuka? Ya, kita membaca. 1, 2, 3. Sore ini Adit, Gina, dan Coki belajar bersama. Mereka akan belajar membuat kalimat dengan menggunakan kata-kata tentang kegiatan sore hari. Perhatikan contoh kalimat dengan menggunakan kata-kata tentang kegiatan sore hari. Pada sore hari, Adit bermain sepeda. Gina berolahraga di lapangan. Nah, kita sekarang akan belajar membuat kalimat, ya. Kita sudah mulai memasuki pelajaran bahasa Indonesia. Dari matematika, sekarang bahasa Indonesia. Di sini ada contoh-contoh katanya, tapi kita diminta untuk membuat kalimat berdasarkan kata-kata yang tersedia. Di sini ada 7 kata yang sudah tersedia. Yang pertama menyiram, mandi, bermain, istirahat, sore, belajar, dan olahraga. Sekarang yang pertama dengan kata menyiram. Kira-kira apa ya kalimatnya? Ada yang bisa membuatkan kalimatnya? Dengan kata menyiram? Ya, Bu Feby di sini akan membuat kalimat dengan kata menyiram. Misalnya, Ibu menyiram bunga di pagi hari.
pagi hari. Nah, di sini ada kata menyiram. Ya, kalian boleh membuat kalimat apa saja. Yang penting ada kata mengandung kata yang diminta. Tadi kan ada kata menyiram, di sini ada kata menyiram ya. Yang kedua sekarang dengan kata mandi. Ya, apa ya kalimatnya? Apa? Adit atau aku boleh. Aku mandi di pagi hari boleh. Aku mandi di pagi hari. Nah, boleh. Atau kalian mau, Bu, aku mau nulisnya sepulang sekolah saya mandi, misalnya seperti itu. Boleh, apa saja, yang penting ada kata yang diminta. Nih, kata yang diminta ini tadi yang sudah tersedia yang bisa beri garis ya. Silakan kerjakan nomor 3, 4, 5, 6, dan 7 ya. Kalimatnya bebas. Nama yang digunakan boleh siapa saja, boleh nama teman, boleh nama kalian, boleh nama keluarga, boleh terserah, boleh nama saudara, boleh ya, dengan kata-kata yang tersedia. Selanjutnya di halaman 75, ayo lakukan. Sore ini Adit dan teman-teman akan bermain lempar tangkap bola. Kenapa kamu bermain lempar tangkap bola? Lempar tangkap bola sangat menyenangkan. Kamu akan senang jika dapat melempar dan menangkap bola. Oh, ini adalah pelajaran PJOK. Jadi nanti dalam pembelajaran PJOK akan dijelaskan tentang kegiatan bermain lempar tangkap bola. Nanti Bung Pur akan menjelaskan dalam pelajaran PJOK. Selanjutnya, ayo berkarya. Hari Minggu sore, Adit akan membuat kolase. Ia menyiapkan bahan dan alatnya. Bahan dan alat yang disiapkan Adit yaitu karton, kertas warna, lem, dan gunting. Nah, ini adalah contoh kolase. Kolase itu adalah kegiatan menempel, ya, kegiatan menempel pada gambar atau kertas. Nah, nanti ini akan dijelaskan lebih lanjutnya dalam pembelajaran seni budaya dan prakarya atau SBDP, ya. Selanjutnya kita cukup sekian penjelasan pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran 5 di halaman 78. Nah, silakan dibuka bukunya, halaman 78. Di sini kita akan berhitung. Ayo berhitung. Kita memasuki pembelajaran matematika. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang perbandingan. Membandingkan benda, membandingkan jumlah benda. Nah, lihat di sini ada contoh. Di sini ada gambar buku dan ada gambar pensil. Sekarang kita hitung dulu gambar bukunya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 buku. Kita tulis dulu di sini. Ada 13 buku. Lalu ada pensil. Kita hitung pensilnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 pensil. Nah, ada 13 buku, ada 11 pensil. Berarti dari angka ini bisa dilihat bahwa 13 buku lebih banyak dari 11 pensil. 13 buku lebih banyak dari 11 pensil. Nah, ini dia
kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 meja. Kita tulis 11 meja. Lalu ada kursi, kita hitung jumlah kursinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sama jumlahnya, ada 11 kursi. Nah, coba sekarang kalau kita lihat 11 dengan 11, berarti dia sama banyaknya, sama banyak. Dia sama banyak. Sekarang kita lihat latihan soalnya ada di halaman 79 di sebelahnya. 79. Yang nomor 1, hitunglah banyaknya benda, kemudian tuliskan lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Nah, di sini ada contohnya, buku dan pensil. Di sini ada 13 buku, lebih banyak dari 11 pensil. Nah, sekarang kita hitung yang gambar kedua, ada gambar penggaris dan penghapus. Kita hitung dulu yang penggarisnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tuliskan di garis bawahnya ini dengan nama bilangannya. 13. Apa bendanya? Penggaris. Penggaris. Nah, lalu di sini ada garis dari. Nah, sekarang perbandingan bendanya adalah penghapus. Kita hitung jumlah penghapusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ada 15 penghapus. Kita tulis di sini. 15 penghapus. Nah, setelah kita hitung jumlahnya, kita lihat ada 13 dan 15. Berarti 13 itu lebih sedikit dari 15. Nah, tulis di garis tengahnya, lebih sedikit. Nah, ini gambar yang penggaris dan penghapus. Jadi 13 penggaris lebih sedikit dari 15 penghapus. Nah, oke. Sekarang kita coba lagi gambar yang kedua. Ini ada gambar meja dan kursi. Kita hitung dulu jumlah mejanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 meja. Tulis lagi 16 meja. Lalu dia dibandingkan dengan jumlah benda dari apa? Kursi. Sekarang kita hitung jumlah kursinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, dari 14 kursi kita tulis di sini 14 kursi. Nah, kita lihat perbandingan jumlahnya. 16 dengan 14. Berarti 16 lebih
banyak. Kita tulis lebih banyak. 16 meja lebih banyak dari 14 kursi. Nah, untuk gambar yang ketiga, gambar topi dan gambar dasi, kalian coba hitung jumlahnya, lalu kalian tentukan lebih sedikit, lebih banyak, atau sama dengan. Sekarang kita lanjutkan nomor 2. Nah, nomor 2 ini perintahnya katanya berbeda. Kalau tadi lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak, sekarang katanya adalah lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Nah, coba sebentar Ibu hapus dulu ya. Katanya itu ada 3, lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Nah, ini untuk yang nomor 2, halaman 79. Nah, kita lihat angka yang pertama. Di sini ada 11 dan 13. Nah, ada angka 11 dan 13. 11, 13. Berarti 11 itu lebih sedikit. Kalau lebih sedikit, itu berarti kurang dari. Jadi 11 kurang dari 13. Nah, 11 kurang dari 13. Angka yang kedua di bawahnya ada angka 14 dan 12. Nih, ada 14 dan 12. Nah, 14 dan 12 berarti 14 ini lebih banyak. Lebih banyak berarti katanya 14 lebih dari 12. Nah, kita tulis di sini lebih dari. Nah, satu lagi yang baris ketiga ada angka 15 dan 15. Nah, kita tulis di sini 15. Jumlah angkanya berarti sama-sama 15. Berarti diisi dengan kata sama dengan. Sama dengan. Nah, untuk yang angka sebelahnya ada perbandingan 16 dengan 18, 19 dengan 17, 20 dan 20. Kalian isi sendiri. Pasti kalian sudah bisa mengisinya ya, membandingkan jumlah angka, jumlah bendanya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke halaman 80. Sekarang kita hitung dulu jumlah bukunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, boleh kalian tuliskan di sampingnya ya. Misalnya ini gambar, boleh kalian tuliskan, takut kalian lupa tadi berapa sudah dihitung jumlahnya. Sekarang kita hitung jumlah penghapusannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, penghapusnya jumlahnya ada 14. Boleh kalian tuliskan lagi di sampingnya. Nah, setelah kita lihat jumlahnya 15 dan 14. Berarti 15 lebih dari. Nah, kalian tuliskan di kotaknya lebih dari. Nah, 15 lebih dari 14. Kita lihat gambar yang kedua. Ada gambar apel dan gambar jeruk. Nah, kita hitung jumlah gambar apelnya terlebih dahulu. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ada 16 apel. Lalu jeruknya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wah, ternyata jumlahnya sama. Ada 16 juga. Berarti kalau jumlahnya sama, artinya dia sama dengan Nah, ini perbandingan jumlah benda. Untuk nomor 3 dan nomor 4, kursi, meja dengan kupu-kupu dan burung, kalian hitung lalu kalian isi perbandingan jumlah bendanya. Sekarang kita lanjutkan di halaman 81. Kita lihat di sini. Nah, ada ayo mengurutkan. Perhatikan lambang bilangan berikut. Nah, ini ada lambang bilangan, tapi lambang bilangannya masih berantakan, tidak berurutan. Kalian diminta untuk menyusun bilangan dari yang terkecil dan dari yang terbesar. Nih, sekarang kita hapus dulu. Gua akan menuliskan lambang bilangan yang ada di buku. Nanti kita urutkan lambang bilangannya. Angkanya yang pertama itu ada 13, 11, 15, 12, 19, 16, 14, 17, 18, 20. Nah, ada angkanya, masih tidak berurutan. Kalian yang pertama diminta susunan bilangan dari yang terkecil. Nah, sekarang kita urutkan ini dari yang terkecil. Nah, dari 13, 11, 15, 12, 19, 16, 14, 17, 18, 20. Kita lihat mana yang paling kecil, yang sedikit jumlahnya? Iya, yaitu angka 11. Nah, kita tulis di sini 11 supaya tidak bingung, boleh dicoret angka 11-nya. Selanjutnya, dari angka ini di atas, mana lagi yang lebih kecil? Ya, angka 12. Hebat sekali. Ditulis angka 12. Boleh dicoret yang 12-nya. Kita lanjut lagi. Mana dari angka yang belum dicoret ini yang jumlahnya paling kecil? Ya, betul sekali ini. Angka yang paling pertama yaitu 13. Boleh dicoret lagi angka 13-nya. Selanjutnya angka berapa? 14. Wah, hebat tuh yang bisa jawab ya. 14. Sekarang kita lihat nih, tinggal sedikit nih angkanya nih. Coba 15, 19, 16, 17, 18, 20. Mana yang lebih kecil? 15. Boleh dicoret 15-nya. Tinggal 5 angka lagi. Kita lihat 16, 19, 17, 18, 20. Mana urutannya? Ya? 16. Oke, kita coret 16-nya. Lalu tinggal 4 angka lagi nih. 19, 17, 18, 20. Mana yang lebih kecil? 17. Sudah hebat ya berhitungnya ya. Kita coret 17-nya. 3 angka lagi, 19, 18, 20. Mana yang lebih kecil? 18.
Hebat, kita coret 18-nya. Tinggal tersisa 2 angka, 19 dan 20. Mana yang lebih kecil? Ya, hebat, 19. Kita coret, berarti tersisa angka 20. Nah, ini urutan bilangan dari yang terkecil. Sekarang yang di bawahnya diminta susunan bilangan dari yang terbesar. Nah, ini tinggal kalian balik saja angkanya. Berarti dari yang terbesar 11 ini. Berarti tulisnya dari 20, 19, 18 terus sampai 11. Sekarang kita lihat yang nomor 2. Di sini ada urutan angka juga, namun masih acak angkanya. Kalian diminta untuk mengurutkan bilangan mulai dari yang terkecil. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Kita hapus dulu papan yang ini ya. Di sini hanya ada 5 angkanya, jadi lebih sedikit mengurutkannya. Lihat yang nomor 2. Yang pertama itu ada angka 15, 13, 11, 12 dan 14. Nah, dari kelima angka ini kalian diminta untuk mengurutkan angka dari yang terkecil. Sama caranya, sekarang kita lihat dari 15, 13, 11, 12, 14, mana yang jumlahnya paling kecil? Hebat tuh, adik jawab 11. Kita tulis berarti di kotak yang pertama 11. Boleh dicoret. Lalu dari 15, 13, 12, 14, mana yang jumlahnya lebih sedikit? Lebih kecil? Ya? 12. Iya, hebat. 12. Boleh dicoret 12-nya. Lalu selanjutnya ada 15, 13, 14. Mana jumlahnya yang lebih sedikit? Wah, hebat nih, sudah hafal ya angkanya ya. Yaitu 13. Boleh kita coret 13-nya. Tersisa 2 angka lagi, ada angka 15 dan angka 14. Mana yang lebih kecil? Wah, luar biasa. 14. Berarti tersisa 1 angka yaitu 15. Wah, hebat sekali, sudah bisa mengurutkan angkanya. Nah, untuk ya baris kedua dan sampai ke 5 kalian kerjakan sendiri. Kalian urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sekarang kita lanjut lagi di halaman 82. Wah, masih ada nomor 3-nya di bagian atas. Diminta mengurutkan dari yang paling besar. Sekarang coba kita nomor 3 ya, kotak bagian pertama ya. Ada 13, 15, 11, 14 dan 12. Nah, kalian sekarang yang nomor 3 diminta untuk mengurutkan dari yang paling besar. Nah, kita lihat di sini. 13, 15, 11, 14, 12. Mana jumlah yang paling besar? Ya, 15. 15. Lalu kita coret 15-nya. 13, 11, 14, 12. Mana yang lebih besar? 14. Iya, 14. Sekarang kita lihat di sini ada 13, 11, 12. Mana yang jumlahnya lebih banyak? Hebat ya. 13. Kita coret 13-nya. Tersisa 2 angka. 12 dan 11. Mana yang lebih besar? Ya? Yang 12. Hebat. Ini bukan ditanda ya supaya tidak ditekan dengan angkanya. Nah, terakhir berarti tersisa angka 11. Hebat, sudah bisa mengurutkan dari yang terkecil sampai terbesar dan dari yang terbesar sampai yang terkecil.
kecil. Hebat sekali kalian semuanya. Sekarang kita lanjutkan di halaman 82, masih di halaman 82, di bagian bawah. Ayo bercerita. Nah, di sini ada 6 gambar. Gambar yang pertama ada kegiatan Adit sedang berkumpul bersama keluarga. Yang gambar kedua, Adit sedang mandi. Gambar yang ketiga, Adit sedang bermain bola bersama temannya. Yang keempat, Adit sedang memakai baju. Yang kelima, Adit hendak menonton televisi. Yang keenam, Adit dan teman-temannya pulang ke rumah setelah bermain. Nah, gambar ini ternyata tidak berurutan ceritanya. Kalian diminta untuk menyusun gambar sesuai dengan cerita. Jadi, kita lihat. Ini adalah kegiatan pada sore hari. Jadi, yang pertama itu ada Adit sedang bermain sepak bola bersama teman-temannya di lapangan. Nah, itu ada di gambar yang nomor 3. Jadi angka 3 kalian tuliskan di kotak di bawah ini yang paling pertama. Ya, ada 6 kotak. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tadi gambar yang pertama itu gambar yang ketiga, Adit bermain bola dengan temannya. Kalian tuliskan di sini angka 3. Nah, selanjutnya setelah bermain, Adit dan teman-temannya pulang ke rumah masing-masing, yaitu di gambar nomor 6. Kalian tuliskan di kotak yang kedua angka 6. Nah, hebat. Setelah pulang, kira-kira Adit ngapain ya? Habis main, keringetan. Berarti dia mandi. Berarti mandi ada di gambar nomor 2. Kita tulis nomor 2-nya di sini. Setelah mandi, Adit berpakaian, yaitu ada di gambar nomor 4. Nah, hebat. Setelah sudah mandi, sudah berpakaian, lalu Adit akan bersantai sore dengan menonton televisi. Tapi nontonnya tidak boleh lama-lama ya. Nontonnya hanya sebentar saja. Nah, ada di gambar nomor 5. Kita tulis di sini. Terakhir, saat sudah istirahat, ayah sudah pulang kerja, yaitu waktunya berkumpul bersama keluarga. Ada di gambar nomor 1. Nah, ini adalah urutan gambar dengan cerita yang sesuai. Tugas kalian di halaman 83 ada kotaknya di sini, ada kolomnya. Kalian tuliskan cerita yang tadi sudah disusun dengan kalimat kalian masing-masing. Oke? Pasti kalian sudah bisa membuat kalimat cerita. Selanjutnya, kita lanjutkan lagi ke pembelajaran 6. Nah, pembelajaran 6 ada di halaman 84. Ada kegiatan Ayo Menyimak. Nah, Ibu akan membacakan ceritanya. Kalian dengarkan dengan penuh semangat. Ibu akan ceritakan ceritanya ya. Adit dan Gina murid kelas 1. Mereka murid yang pandai dan disiplin. Setiap hari mereka ke sekolah. Mereka tidak pernah terlambat. Peraturan sekolah selalu mereka taati. Mereka menerapkan disiplin juga di rumah. Mereka jarang menonton televisi terlalu lama. Adit dan Gina memilih belajar, kecuali jika tontonannya bermanfaat. Mereka suka sekali menontonnya. Ada pelajaran yang baik dalam cerita tersebut. Adit dan Gina termasuk anak yang patuh. Mereka biasa melaksanakan aturan. Bagaimana dengan kamu? Nah, bagaimana dengan kalian di rumah? Pasti di rumah memiliki aturannya masing-masing. Ada yang tidak boleh menonton televisi terlalu lama, tidak boleh bermain gadget kalau lagi hari sekolah. Banyak ya aturan di rumahnya, tergantung dari kalian di rumah bagaimana dengan orang tua. Nah, sekarang kita lihat di halaman 85.
Di sini ada tabel, ada nama kegiatan sore hari di rumah, lalu ada keterangan sesuai dengan aturan atau tidak sesuai dengan aturan. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 1. Malas belajar sore hari. Sesuai atau tidak sesuai dengan aturan? Tidak sesuai. Jadi yang nomor 1, kalian kasih tanda checklist di kolom yang tidak sesuai dengan aturan. Nomor 2, membantu ibu di dapur. Siapa yang rajin bantu ibu di dapur? Bantu apa biasanya? Bantuin masak apa bantu makan? Banyaknya bantu makan ya, bukan bantuin masak ya. Nah, coba kita lihat membantu ibu di dapur itu sesuai atau tidak sesuai dengan aturan? Sesuai. Jadi kalian checklist di kolom yang sesuai dengan aturan. Nomor 3, menonton televisi berlama-lama. Nonton TV-nya lama. Siapa yang suka nonton TV-nya lama sekali sampai tidak ingat untuk mandi, untuk makan? Ayo. Tidak boleh ya, karena itu adalah perbuatan yang kurang baik. Jadi, menonton televisi berlama-lama tidak sesuai dengan aturan. Kalian checklist di kolom tidak sesuai dengan aturan. Nomor 4, mengulang pelajaran. Nah, itu adalah perbuatan yang baik sesuai dengan aturan agar kalian mengingat kembali apa yang telah dipelajari. Berarti nomor 4, kalian checklist disesuai dengan aturan. Nomor 5, membersihkan rumah. Siapa nih perempuan yang suka rajin membersihkan rumah bantu ibu? Hebat ya, itu adalah perbuatan yang baik sesuai dengan aturan. Berarti nomor 5, kalian checklist di kolom sesuai dengan aturan. Yang terakhir, yang ke-6, bermain sampai lupa waktu. Siapa yang suka main lalu lupa semuanya nih, gak mau belajar, gak mau makan, gak mau mandi? Tidak boleh diulangi lagi ya. Jadi bermain sampai lupa waktu itu adalah tidak sesuai dengan aturan. Jadi kalian checklist di kolom yang tidak sesuai dengan aturan. Hebat. Sekarang kita mau bercerita. Nah, di bagian bawah sini ada gambar. Jadi Adit akan belajar mengarang cerita. Nah, cerita yang dibuat Adit itu berdasarkan dari gambar. Lihat gambarnya di sini. Ada gambar Gina sedang membantu ibunya di dapur. Nah, sekarang kita balik halamannya di halaman 86. Di bagian atas, gambar yang tadi itu bisa diceritakan sebagai berikut. Gina adalah anak yang rajin. Setiap sore ia selalu membantu ibunya. Ia membantu ibu di dapur. Ia sangat senang dapat membantu ibu. Nih, sekarang di bawahnya ada ayo melengkapi. Di sini ada cerita, namun ceritanya kalimatnya belum lengkap. Jadi kalian lengkapi dengan melihat gambar yang sudah ada. Nomor 1. Ini ada gambar Adit sedang bermain sepak bola. Kita lihat kalimatnya. Adit suka bermain sepak bola. Adit bermain bola di mana mereka bermain? Di lapangan. Adit bermain bersama teman-temannya. Yang nomor 2, ini ada Mutia sedang belajar. Kita lihat di sini. Setiap sore Mutia selalu mengulang pelajaran. Mutia anak yang rajin, anak yang pandai. Mutia membuat cerita dari gambar. Nah, Mutia juga suka membuat cerita dari gambar, seperti yang tadi Adit lakukan. Nah, setelah kita membuat cerita dari gambar, kita kembali menghitung. Nah, kita kembali ke pembelajaran matematika. Kita hapus dulu ya yang sebelumnya. Di sini kita akan berhitung perbandingan jumlah benda lagi
seperti tadi sama, namun kita sekarang akan menggunakan tandanya. Nah, tadi kita sudah ada perbandingannya ada 3, ada kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Yang pertama, kurang dari. Kurang dari. Nah, kurang dari tandanya adalah seperti ini. Nah, ini tanda kurang dari. Sekarang lebih dari. Lebih dari. Tandanya adalah, nah, terbalikannya dari kurang dari. Yang terakhir satu lagi adalah sama dengan. Sama dengan. Pasti sudah banyak yang tahu tandanya, sering kita jumpai di penjumlahan matematika. Tandanya adalah 2 garis. Nah, ini artinya tandanya sama dengan. Nah, sekarang Ibu kasih contoh nih, ada contohnya di halaman 87. Ada 11 dan 13. Nah, berarti 11 dan 13. 11 itu berarti kurang dari 13. 11 kurang dari 13. Tadi tandanya seperti apa kurang dari? Seperti ini. Nah, 11 kurang dari 13. Supaya mudah mengingatnya, kita lihat. Tandanya ini, bagian yang terbuka, bagian ini yang terbuka akan selalu menghadap angka yang jumlahnya lebih besar. Akan selalu menghadap angkanya yang jumlahnya lebih besar. Sekarang kita contohkan lagi. Misalnya 16, 12. 16 berarti dia apa? Lebih dari, lebih banyak dari 12. Tandanya kalau yang lebih dari seperti ini, terbalikannya dari ini. Nah, coba sekarang kita perhatikan. Tanda yang terbukanya ini menghadap ke angka yang lebih besar. Jadi supaya kalian gampang mengingatnya, tanda yang terbuka itu akan menghadap angka yang lebih besar. Kalau misalnya ini, nah, 15 dengan 15 berarti angkanya sama. Berarti menggunakan tanda yang garis 2 sama dengan 15 sama dengan 15. Wah, ini sudah paham ya? Kurang dari, lebih dari, sama dengan. Nah, tugas kalian adalah mengisi latihan soal di bawahnya. Kita lihat halaman 87. Berilah tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Boleh Ibu contohkan? Nanti selanjutnya kalian kerjakan sendiri tapi ya. Kita Ibu contohkan dulu. Yang nomor 1 ada angkanya 12 dan 11. 12 lebih dari atau kurang dari? Lebih dari. Angkanya yang lebih besar adalah angka 12. Berarti tandanya akan menghadap yang terbuka ke angka 12. Hebat. Lalu nomor 2, 11 dan 14. 11, 14. 11 berarti kurang dari 14. Nah, angkanya yang lebih besar adalah angka 14. Maka tanda yang terbuka akan menghadap ke angka 14. Satu lagi dicatatkan ya, nomor 3. Itu ada angka 16 dan 15. 16, 15. 16 berarti dia lebih besar, lebih banyak
jumlahnya dari 15. Berarti ini lebih dari 15. Tandanya, nah, yang terbuka akan menghadap angka yang lebih besar jumlahnya. Nah, sekian untuk pembelajaran 5 dan 6 di subtema 3 ini. Semoga kalian dapat mengambil pembelajarannya dengan benar, bisa melaksanakannya dengan baik di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.